Mobil listrik kini semakin sering terlihat di jalanan Indonesia, menandai perubahan besar dalam dunia otomotif tanah air. Dari Jakarta hingga kota-kota besar lainnya, kendaraan listrik mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong transisi ini dengan berbagai insentif, seperti potongan pajak dan subsidi, serta memperbanyak stasiun pengisian daya di berbagai lokasi strategis. Langkah ini membuat kepemilikan mobil listrik semakin mudah dan praktis bagi banyak orang. Selain itu, biaya operasional yang lebih rendah, seperti penghematan bahan bakar dan perawatan, serta manfaat lingkungan yang signifikan, menjadi daya tarik utama bagi pembeli baru yang ingin berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau. Namun, di tengah antusiasme ini, muncul kekhawatiran baru di kalangan calon pembeli, yakni soal nilai jual kembali mobil listrik di masa depan. Saat membeli mobil, banyak orang mempertimbangkan berapa nilai kendaraan mereka setelah beberapa tahun digunakan. Faktor ini sangat memengaruhi keputusan pembelian dan total biaya kepemilikan mobil. Jika sebuah mobil mengalami depresiasi yang cepat, pemiliknya bisa mengalami kerugian finansial yang cukup besar saat ingin menjualnya kembali. Secara tradisional, pembeli mobil di Indonesia selalu memperhatikan model mana yang paling baik menjaga nilainya, baik untuk mobil baru maupun bekas. Kini, pertanyaan tentang nilai jual kembali menjadi semakin penting, terutama untuk kendaraan listrik yang teknologinya terus berkembang pesat. Dengan semakin banyaknya mobil listrik bekas yang mulai masuk ke pasar, tingkat depresiasi dan minat pembeli terhadap EV bekas mulai terlihat jelas. Memahami tren ini sangat penting, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi pada kendaraan listrik dan berharap mendapatkan nilai jual kembali yang baik di masa depan. Jadi, apakah mobil listrik bekas di Indonesia mampu mempertahankan nilainya seperti mobil konvensional, atau justru ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi para pemiliknya? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat memengaruhi seberapa cepat masyarakat Indonesia beralih ke kendaraan listrik dan membentuk masa depan transportasi di negeri ini. Data terbaru dari pasar mobil bekas Indonesia menunjukkan sebuah tren yang cukup mengejutkan dan menjadi perhatian banyak pihak. Harga mobil listrik bekas mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat, bahkan lebih drastis dibandingkan dengan mobil konvensional. Penurunan ini terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilik EV saat ini yang merasa nilai investasinya terancam. Para pengadopsi awal yang dulu sangat percaya pada masa depan teknologi ini, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mobil mereka kehilangan nilai jauh lebih cepat dari ekspektasi. Kondisi ini membuat calon pembeli menjadi jauh lebih berhati-hati dan ragu untuk membeli EV bekas, karena takut akan depresiasi yang tinggi dan ketidakpastian harga di masa depan. Para dealer pun menghadapi tantangan besar dalam menentukan harga jual yang wajar dan mengelola stok EV bekas yang terus menumpuk. Tidak hanya pemilik dan dealer, seluruh ekosistem industri EV, mulai dari mekanik, penjual, hingga perusahaan pembiayaan, ikut merasakan dampak dari perubahan pasar ini. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan harga EV bekas turun begitu drastis dan cepat? Melihat tren saja tidak cukup. Kita perlu menggali lebih dalam untuk memahami faktor-faktor utama di balik fenomena ini. Apakah penurunan nilai ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat, persepsi pasar terhadap daya tahan baterai, atau mungkin faktor lain seperti insentif pemerintah dan perubahan regulasi? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen mobil dan pembuat kebijakan yang ingin mendorong adopsi EV di Indonesia. Dengan memahami alasan di balik penurunan harga ini, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang di pasar yang terus berubah. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya mendorong penurunan harga EV bekas ini. Siap-siap, jawabannya bisa jadi di luar dugaan Anda. Mari kita lihat contoh nyata. Pasar mobil listrik di Indonesia sedang mengalami perubahan besar, terutama dalam hal harga jual kembali. Banyak konsumen yang awalnya tertarik dengan janji teknologi ramah lingkungan dan biaya operasional rendah, kini mulai memperhatikan sisi lain dari kepemilikan EV, yakni depresiasi nilai yang cukup tajam.
Hyundai Ioniq 5, salah satu EV paling populer, dijual baru dengan harga hingga 697 juta rupiah. Mobil ini menawarkan desain futuristik dan fitur canggih yang menarik banyak pembeli. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, model bekasnya bisa kehilangan nilai antara 100 hingga 200 juta rupiah. Penurunan ini jauh lebih cepat dibandingkan mobil konvensional pada umumnya, membuat banyak pemilik terkejut dengan depresiasi yang terjadi. Kia EV6 juga mengalami nasib serupa. Meski menawarkan performa dan teknologi tinggi, harga jual bekasnya turun drastis dalam waktu singkat, menandakan tren yang meluas di segmen EV. Bahkan EV yang ramah anggaran seperti Wuling Air F yang baru dibanderol sekitar 300 juta rupiah tetap mengalami penurunan persentase nilai yang signifikan di pasar mobil bekas. Ini menunjukkan bahwa depresiasi tidak hanya terjadi pada model mahal. Fenomena ini tidak terbatas pada model premium saja. Depresiasi terjadi di semua lini, dari EV mewah hingga yang paling terjangkau. Hampir semua merek dan tipe terkena dampaknya. Baik itu EV kelas atas atau terjangkau, banyak pemilik kini menghadapi kenyataan pahit. Nilai mobil mereka turun lebih cepat dari yang diharapkan, bahkan sebelum masa pakai baterai habis. Polanya jelas, EV bekas berada di bawah tekanan besar di Indonesia. Banyak dealer kini menawarkan diskon besar untuk menarik minat pembeli, namun harga tetap sulit untuk dipertahankan. Tren ini membuat pembeli dan penjual harus berpikir ulang sebelum mengambil keputusan. Mereka kini lebih berhati-hati dalam memilih EV, mempertimbangkan risiko depresiasi yang tinggi. Realitas finansial kepemilikan EV sedang berubah. Banyak yang mulai menghitung ulang biaya total kepemilikan, termasuk potensi kerugian saat menjual kembali. Ini adalah peringatan penting bagi siapapun yang mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik. Angka-angka di pasar berbicara sendiri. Depresiasi EV adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana EV dibandingkan dengan mobil tradisional dalam hal depresiasi? Mobil bensin dan diesel juga kehilangan nilai, tetapi biasanya dengan laju yang lebih lambat. Model konvensional populer mungkin kehilangan 10-15% di tahun pertama. Sebaliknya, beberapa EV kehilangan 20-30% atau lebih dalam periode yang sama. Penurunan cepat ini mengkhawatirkan bagi pemilik EV. Perbedaan ini memicu perdebatan di kalangan pembeli. Mengapa EV, yang dianggap sebagai masa depan, kehilangan nilai lebih cepat daripada teknologi lama? Jawabannya dapat membentuk masa depan mobilitas listrik di Indonesia. Para ahli menunjuk kekhawatiran baterai sebagai alasan utama depresiasi EV yang cepat. Baterai adalah bagian termahal dari EV, kadang-kadang hingga setengah dari biaya mobil. Pembeli khawatir tentang degradasi baterai dan biaya penggantian. Pembeli EV bekas seringkali tidak dapat dengan mudah menilai kesehatan baterai, menambah risiko. Sementara itu, teknologi baterai berkembang pesat. Model yang lebih baru menawarkan jangkauan yang lebih baik dan pengisian daya yang lebih cepat, membuat EV lama tampak ketinggalan zaman. Inovasi yang cepat ini mempercepat depresiasi, mirip dengan smartphone. Hasilnya, EV lama kehilangan nilai seiring datangnya teknologi baru. Teknologi baterai berkembang pesat, membawa janji dan masalah. Baterai baru berarti jangkauan lebih jauh dan waktu pengisian daya lebih singkat. Ini bagus untuk pembeli baru, tetapi sulit bagi pemilik saat ini. Ketika model baru diluncurkan dengan baterai yang lebih baik, EV lama kehilangan daya tarik. Bahkan EV berusia 2 tahun bisa tampak ketinggalan zaman. Pembeli menginginkan teknologi terbaru, menekan harga untuk model lama. Pasar selalu melihat ke depan, membuat sulit bagi EV bekas untuk mempertahankan nilai. Pengadopsi awal yang membayar mahal kini menghadapi kerugian besar. Kemajuan itu baik, tetapi ada biaya untuk nilai jual kembali. Siklus inovasi yang cepat membentuk kembali pasar EV bekas. Kesehatan baterai adalah perhatian utama bagi pembeli EV bekas. Semua baterai terdegradasi, mengurangi jangkauan seiring waktu. Sebagian besar EV memiliki garansi baterai, seringkali 8 tahun, tetapi seiring bertambahnya usia mobil, pembeli khawatir tentang apa yang terjadi setelahnya. Mengganti baterai bisa sangat mahal, kadang-kadang lebih dari nilai mobil. Risiko-risiko ini membuat pembeli berhati-hati dan menekan harga. Penjual harus menerima tawaran yang lebih rendah jika ingin menjual. Diagnostik yang lebih baik, garansi yang lebih lama, atau penggantian yang lebih murah dapat membantu menstabilkan nilai.
Untuk saat ini, kecemasan baterai adalah faktor utama dalam harga EV bekas. Penurunan harga EV bekas memengaruhi penjual dan pembeli. Penjual menghadapi kerugian lebih besar dari yang diharapkan, terutama pengadopsi awal. Banyak yang harus menurunkan harapan harga mereka untuk menarik pembeli. Bagi pembeli, harga yang lebih rendah membuat EV lebih mudah diakses. Tetapi risikonya, kesehatan baterai, status garansi, dan biaya penggantian nyata. Pembeli perlu meneliti riwayat baterai dan garansi sebelum membeli. Mempertimbangkan kemungkinan biaya di masa depan sangat penting. Pembeli yang terinformasi dengan baik dapat menemukan nilai, tetapi kehati-hatian adalah kuncinya. Pasar menawarkan peluang, tetapi juga risiko. Kedua belah pihak harus beradaptasi dengan realitas baru ini. Penurunan tajam harga EV bekas didorong oleh kekhawatiran baterai dan kemajuan teknologi yang cepat. Pemilik menghadapi depresiasi yang lebih tinggi daripada mobil konvensional. Pembeli melihat peluang, tetapi harus berhati-hati terhadap risiko baterai. Pasar masih berkembang, dan seiring stabilnya teknologi, segalanya bisa berubah. Untuk saat ini, pembeli dan penjual perlu berhati-hati dan terinformasi. Memahami tren ini sangat penting untuk membuat keputusan cerdas. Perjalanan menuju mobilitas listrik penuh dengan pelajaran. Seiring berkembangnya pasar, begitu pula strategi untuk membeli dan menjual EV. Masa depan mobil listrik di Indonesia tergantung pada seberapa baik kita beradaptasi dengan perubahan ini.